Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Radio Suara Mambaus Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan sedikit membacakan kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Sedikit kita ambil dari sari-sari kisah yang ada pada kitab ini dengan harapan supaya menjadi ibrah bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dan sampai berada di hadapan kita ini, dan kemudian di masa yang akan datang apa yang akan Allah kehendaki dan Allah maui, sehingga kita menampaki jalan hidup kita ini, menampaki hidup kita di dunia ini dengan ilmu dan dengan keyakinan akan kebenaran dari firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini dikisahkan dari permulaan alam yang Allah ciptakan berdasarkan hadis-hadis yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan al-muallif pengarang kitab ini itu kadang-kadang menyampaikan sebuah riwayat yang berasal dari Israiliyat, tetapi bukan untuk diyakini, sekedar sebagai iktibar, karena berdasarkan kepada sebuah hadis Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya dari Amr bin As, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wala haraj wa hadithu anni wala takdzibu alayya wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sampaikanlah dariku walau satu ayat dan beritakan tentang Bani Israel dan tidak mengapa, dan sampaikan dariku dan jangan berdusta atas namaku, dan barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah dia mengambil tempat duduknya dari neraka. Maka di sini al-muallif kemudian menjelaskan bahwasanya periwayatan dari Bani Israel itu ada tiga hal, yaitu yang jelas-jelas bertentangan dengan Rasul, dengan Al-Quran dan hadis, maka kita tidak boleh mempercayainya. Kemudian yang kedua, yang jelas-jelas benar menurut Al-Quran dan menurut hadis, seperti bahwasanya Isa ibnu Maryam itu adalah Rasul, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah misalnya. Hal yang seperti ini maka kita pun ikut mempercayainya karena didukung oleh Al-Quran dan hadis. Kemudian bagian yang ketiga dari kitab Israiliyat adalah yang tidak ada dari Al-Quran dan Sunnah itu yang mendukung atau menolaknya, maka yang demikian itu tidak boleh kita percayainya dan tidak boleh juga kita menolak. Tetapi sekedar meriwayatkan, menyampaikan beritanya itu tidaklah mengapa,
dari hadis yang telah sahih dari Imam Bukhari ini. Kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang telah ada sejak awal dan baginya pujian, dan Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap semua syariat, dan dengan kitabnya dibanding seluruh kitab, dan kita tidak boleh mempercayai kitab-kitab sebelumnya yang tidak ada pendukungnya dari Al-Quran dan Sunnah, apalagi di sana jelas-jelas ada kedustaan dan kebohongannya. Yang kita butuhkan kepadanya adalah apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkannya kepada kita, dan di antara para sahabat ada yang bisa menghafal apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu, dan ada yang lupa. Maka orang yang paling mengetahui di antara mereka adalah orang yang paling banyak hafalannya. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Kitabullah fihi khabar ma qablakum wa naba'a ma ba'dakum." Sesungguhnya kitab Allah ini adalah di dalamnya ada berita dari orang-orang yang sebelum kalian dan berita apa-apa yang sesudah kalian, zaman kalian. Wa hukmu ma bainakum, dan juga hukum di antara kalian. Wa huwal fadlu laisa bil hazl. Dia adalah keutamaan dan karunia, bukan dia itu merupakan barang-barang mainan. Man tarakahu min jabbar qasamahu Allah. Barang siapa meninggalkan Al-Quran ini karena kesombongan, maka Allah akan putuskan dia. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Dan barang siapa mencari petunjuk dari selain Al-Quran ini, maka Allah jadikan dia tersesat. Berkata Abu Dzar, semoga Allah meridainya, telah diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ta'irun yatiru bi janahihi illa adzkarana minhu ilman. Dan tidaklah ada seekor burung pun yang terbang dengan dua sayapnya kecuali beliau Rasulullah telah memberikan suatu ilmu tentang hal tersebut kepada kita. Jadi semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Berkata Imam Bukhari dalam kitab Bada'ul Khalq, diriwayatkan dari Isa bin Musa Ghanjar, dari Ruqayyah, dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Shihab, dia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman fa akhbarana an bad'il khalqi hatta dakhala ahlil jannati manazilahum wa ahlin nar dakhala ahlul jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri khutbah, berceramah, memberikan muhadarah di depan kita, dan dia memberitakan kepada kita dari sejak pertama penciptaan alam semesta ini sampai masuknya para penduduk surga ke surga mereka dan para penduduk neraka ke neraka mereka. Hafidhu dzalika man hafidhahu, akan hafal orang-orang yang punya hafalan. Wa nasiyahu man nasiyahu, dan akan lupa dari beberapa perkara dalam apa istilahnya waktu muhadarah tersebut, orang yang lupa. Qala Abu Mas'ud ad-Dimashqi fi atrafihi hakadha qala al-Bukhari. Demikianlah Imam Bukhari berkata dalam kitab Atraf, demikianlah Imam Bukhari berkata, wa innama rawahu Isa Ghanjar an Abi Hamzah an Ruqayyah wa qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu fi musnadihi. Tapi dari sisi jalur Ghanjar dari Abu Hamzah dan dari Ruqayyah, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya, beliau berkata, haddatsana Abu Asim haddatsana Ghazrah ibn Thabit haddatsana Alba ibn Ahmar
Al-Yashkuri, hadatsana Abu Zaid Al-Ansari, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Abu Zaid Al-Ansari ini sahabat Nabi, dia berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami dengan salat subuh. Summa sa'idal mimbar, kemudian dia naik kepada di mimbar, naik ke atas mimbar. Fa khatabana hatta hadaratid dhuhr. Dia berceramah terus, muhadarah terus sampai datang waktu zuhur. Summa nazala fa shalat dhuhr. Kemudian turun lalu salat zuhur. Summa sa'idal mimbara fa khatabana hatta hadaratil 'asr. Kemudian dia naik ke mimbar lagi dan melakukan muhadarah sampai datangnya atau tibanya waktu salat asar. Summa nazala fa shallal asra. Kemudian turun lalu dia salat asar. Summa sa'idal mimbar fa khatabana hatta ghabatis syams. Kemudian dia setelah salat asar naik lagi ke atas mimbar, berceramah sampai terbenam matahari. Fahaddasana bima kana. Maka Rasulullah memberitakan kepada kita apa yang telah terjadi dari zaman sebelum mereka hidup. Wa ma huwa kainun, dan apa yang akan terjadi. Fa'a'lamuna ahfadhuna. Maka orang yang paling berilmu tentang hal tersebut dari antara kita adalah orang yang paling punya daya hafalan yang kuat. Yang paling kuat hafalannya, yang paling banyak. Dan di antaranya ini juga dihafal oleh Abu Hurairah. Dalam sebuah riwayat dia menyatakan bahwasanya saya memiliki 2 karung hadis. Yang 1 karung hadis sudah saya sampaikan semua kepada kalian. Dan yang 1 karung itu adalah hadis yang berkaitan dengan masalah kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang tidak berkaitan dengan hukum dan syariat agama kita. Maka dia sama Abu Hurairah tidak disampaikan, dan kalau dia sampaikan maka kata Abu Hurairah beliau akan segera dicari oleh orang untuk dibunuh. Maka dia tidak menyampaikan hal tersebut. Hadis ini dalam Sahih Muslim, dalam kitab Al-Fitan, dari kitab sahihnya, dari Ya'qub bin Ibrahim Ad-Daruqi dan Hajjaj bin Sya'ir, semuanya dari Abi Asim Ad-Dhahak bin Makhlad An-Nabil, dari Ghazrah, dari Alba, dari Abi Zaid Amr bin Akhtab bin Rifa'ah Al-Ansari, semoga Allah meridainya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan dia di atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Wa kullu ma siwahu ta'ala fa huwa makhluqun lahu. Maka setiap yang selain Allah itu ciptaan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang selain Allah itu bukan makhluk. Dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Marbubun, dia yang dipelihara oleh Allah. Wa mudabbarun, dia yang diatur oleh Allah. Mukawwanun, yang diadakan. Ba'da an lam yakun, sebelumnya tidak ada. Apapun itu, baik dia itu malaikat Jibril, malaikat Israfil, atau dia itu langit, atau dia gugusan bintang, atau dia itu kursi, atau dia arsy, maka semua itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dulunya, awalnya tidak ada. Fal arsyul ladzi huwa saqful makhluqati ila ma tahta as-sara. Maka arsy yang dia itu merupakan atap seluruh makhluk, atap dari langit. Langit masih punya atap. Di atas langit masih ada langit. Di atas langit yang tinggi masih ada lagi, dan seterusnya. Kemudian ada orang mengatakan gugusan bintang-bintang, al-buruj, maka di atas buruj masih ada lagi, seterusnya. Dan yang terakhir adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi
makhluk di atas arsy-Nya Allah. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maka arsy itu makhluk yang tertinggi di atas para malaikat, di atas seluruh gugusan bintang, di atas semuanya. Mereka selain arsy itu di bawah arsy, dan dia adalah makhluk yang terluas dan terbesar. وما بين ذلك من جامد وناطق الجميع خلقه وملكه وعبيده وتحت قهره وقدرته. Dan di antara yang demikian itu dari yang sifatnya benda-benda beku, ya, seperti bebatuan dan benda-benda atau makhluk-makhluk yang bisa bicara, semua itu adalah khalqu, makhluknya, wa mulkuhu, dan kerajaannya dan hambanya, dan di bawah kekuasaannya dan di bawah keperkasaannya, wa tahta tasrifihi wa masyiatihi, dan semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam perut bumi dan apa yang keluar dari perut bumi, dan dia mengetahui pula apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kalian lakukan itu Maha melihat. Surat Al-Hadid ayat 4. Jadi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, dan arsy di atas seluruh makhluk, baik makhluk yang berupa benda-benda mati maupun makhluk yang benda-benda hidup. Apa yang ada di dalam arsy wallahu a'lam. Tapi arsy itu di atas seluruh makhluk. Dan para ulama telah bersepakat, dan tidak ragu di dalamnya seorang muslim pun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi langit itu dulunya tidak ada langit, dan bumi ini dulunya tidak ada. Enggak ada bumi ini. Langit juga enggak ada awalnya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainahuma, dan juga Allah menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi, dari udara, atmosfer, kemudian awan, kemudian ozon, kemudian apa makhluk sebangsa meteor, bebatuan langit, dan kemudian makhluk-makhluk langit yang kadang-kadang diturunkan untuk menyiksa, di antaranya hujan darah, yang ternyata dia adalah makhluk langit yang turun ke bumi, dan seterusnya. Maka semua itu adalah ciptaan Allah dan diciptakan dalam 6 hari sebagaimana Allah Ta'ala menerangkannya di dalam Al-Quranul Karim. Fakhtalafu fi hadhihi al-ayyam ahiya ka ayyamina hadhihi aw kullu yawmin ka alfi sanah. Maka para ulama berselisih, apakah hari 6 hari tersebut, satu harinya itu sama dengan hari-hari kita, atau satu harinya adalah 1000 tahun. Dari apa yang kita hitung ini. Di sini ada pembahasannya dalam kitab tafsir. Dan para ahli ilmu juga berselisih, apakah sebelum diciptakan langit dan bumi itu ada makhluk lain. Sebagian orang ahlul kalam mengatakan tidak ada. Tetapi orang yang berpatokan kepada Al-Quran dan hadis, mereka berpendapat ada makhluk lain yang telah ada sebelum bumi dan langit itu diciptakan. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 7, Allah Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan adalah
arsy-Nya itu di atas air, di atas samudra. Jadi arsy-Nya itu sudah ada ketika Allah Subhanahu wa taala masih menciptakan langit dan bumi, maka arsy-Nya sudah ada dalam surat ini. Dan dalam hadis Imran bin Husain sebagaimana dikatakan dalam hadis tersebut, lafadznya berbunyi, kana Allahu wa lam yakun qablahu syai'un wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kutiba fid dzikri kullu syai'in thumma khalaqas samawati wal arda. Dulu Allah sudah ada dan yang lain belum ada sesuatu pun, dan arsy-Nya itu di atas samudra. Sebelum awal segala sesuatu, sebelum arsy ada, Allah sudah ada. Kemudian arsy-Nya ternyata dibuat oleh Allah di atas samudra, dan kemudian ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, maksudnya segala sesuatu. Kemudian baru Allah menciptakan langit yang 7 ini dan bumi. Jadi ada sebelum langit dan bumi ini makhluk yang telah ada. Di sini adalah arsy dan kemudian samudra. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal haddatsana Bahz haddatsana Hamad ibn Salamah haddatsana Abu Ya'la ibn Atha an Waqi an Hudas an ammihi Abi Razin Laqit ibn Amir al-Uqaili, bahwasanya Abi Razin ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard?" Wahai Rasulullah, di manakah Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kana fi ama'in ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa thumma khalaqa arsyahu 'alal ma'. Bahwasanya dia itu di atas ama, yang tidak ada di atasnya hawa dan di bawahnya hawa, kemudian dia menciptakan arsy di atas samudra. Dan diriwayatkan dari Abi Yazid bin Harun bin Hamad, dari Hamad bin Salamah, lafadznya aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu, di manakah Rabb kita sebelum menciptakan makhluknya. Kemudian yang berikutnya yang perlu diketahui adalah perkataan tentang penciptaan al-qalam. Berkata orang-orang yang berkata khuliqal qalamu qabla hadhil asya'i kulliha, diciptakan qalam sebelum segala sesuatu ini diciptakan. Wa hadha huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir wa Ibnul Jauzi wa ghairihima. Qala Ibnu Jarir, pendapat yang mengatakan bahwasanya qalam diciptakan sebelum segala sesuatu termasuk arsy adalah pendapatnya Ibnu Jarir dan Ibnu Jauzi. Ibnu Jarir berkata, wa ba'dal qalam as-sahabur raqiq, dan setelah qalam itu adalah as-sahab, yaitu awan yang tipis. Wahtajju bil hadis alladhi rawahu al-Imam Ahmad, dan mereka berhujjah dengan hadis yang ada pada Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya awal pertama yang Allah ciptakan adalah qalam. Summa qala lahu uktub, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada qalam, tulislah. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, maka qalam tadi menuliskan apa yang akan terjadi dari saat itu sampai hari kiamat. Lafadznya oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad nomor 318 jilid nomor 5. Qala Tirmidzi, hadis ini hasan sahih gharib. Jadi antara hasan dan sahih, gharib maksudnya hadis-hadis yang jarang.
Walladhi alaihi al-jumhur fima naqalahu al-hafidh Abu al-Ala al-Hamdani wa ghairuhu. Pendapat jumhur, kebanyakan ulama menyatakan bahwasanya arsy itu makhluk sebelum kolam. Memang ada pendapat karena hal tersebut tidak sangat rinci dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dua-duanya dikatakan oleh Rasul sebagai yang pertama diciptakan. Maka timbullah dua pendapat ini. Pendapat kebanyakan mengatakan arsy itu lebih dulu daripada kolam, sedangkan kolam itu diciptakan untuk menuliskan apa yang terjadi di langit dan bumi, bukan yang terjadi di arsy. Dan hadisnya adalah Sami'tu Rasulullah, dari Amr bin As, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Wa qala wa 'arshuhu 'alal ma'. Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dituliskan takdir-takdir seluruh makhluk sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi itu sudah ditulis. Berarti di situ 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi sudah ada kolam. Diciptakan kolam yang menuliskan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di langit dan bumi tersebut, padahal langit dan bumi belum diciptakan. Wa arshuhu 'alal ma', dan sedangkan arsy-nya itu di atas samudra. Di sini dipakai hujah bahwasanya arsy itu sudah ada di atas samudra dan itu sebelum kolam itu diciptakan. Mereka berkata bahwasanya takdir yang dituliskan dengan pena ini adalah takdir seluruh makhluk. Dan ini menunjukkan bahwasanya itu diciptakan setelah arsy. Diciptakan setelah arsy penulisannya itu. Maka kolam tadi diciptakan setelah penciptaan arsy. Dan ini pendapat mayoritas jumhur para ulama. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Imran bin Husain, dia berkata, qala ahlul Yaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata ahlul Yaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ji'naka linatafaqqaha fid din wa linas'alaka an awwali hadzal amr. Kami datang kepadamu untuk belajar memahami agama dan menanyakan kepadamu tentang asal muasalnya segala kejadian. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu. Dulu Allah sudah ada dan belum ada sesuatu pun sebelumnya. Itu Allah sudah ada. Enggak bisa dikatakan awalnya Allah kapan, enggak bisa. Pokoknya Allah sudah ada duluan dan yang lain belum ada. Fi riwayatin ma'ahu. Tidak ada sesuatu yang ada bersama Allah, tidak ada bersamaan dengan Allah, ada gitu, tidak ada. Berarti semuanya adanya setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ghairuhu, dan dalam riwayat yang lain tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang ada bersama Allah. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan bahwasanya arsy Allah itu di atas samudra. Wa kutiba fi dzikri, dan dituliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, kullu syai'in, segala sesuatu, wa khalaqas samawati wal arda, dan lalu Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam riwayat yang lain, summa, kemudian, khalaqas samawati wal arda, dia menciptakan langit dan bumi. Fasa'aluhu an ibtida'il khalqis samawati wal ard,
Mereka bertanya tentang permulaan penciptaan langit dan bumi. Walihadza qalu, oleh karena itu mereka berkata, kita datang untuk menanyakan kepadamu tentang asal muasal segala kejadian. Fa ajabahum amma sa'alu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab terhadap apa yang mereka tanyakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhabarkan penciptaan arsy sebagaimana dia mengkhabarkan dalam hadis Abi Razin yang telah lalu. Berkata Abu Jarir, dia berkata dan berkata yang lainnya, bal khalaqallahu azza wa jalla al-ma'a qabla al-arsh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan samudra sebelum arsy. Diriwayatkan oleh As-Sudi dari Abi Malik dan Abi Salih dari Abi Abbas, dari Marrah dari Ibnu Mas'ud, dari manusia, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, innallaha kana arshuhu 'alal ma'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arsy-Nya adalah di atas air. Walam yakhluq syai'an ghaira ma khalaqa qabla al-ma'. Dan dia tidak menciptakan sesuatu pun sebelum dia menciptakan air. Inilah yang dapat saya sampaikan pemirsa yang mulia. Mudah-mudahan sedikit memberi gambaran tentang asal muasal alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan kemudian mempersiapkan untuk kehadiran kita manusia di planet yang sangat kecil ini, buminya Allah, dan kemudian Allah lalu menciptakan surga dan neraka untuk dihuni oleh manusia. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Wallahu a'lamu bishawab, dan saya kembalikan waktu kepada pembawa acara Falyataf. Barakallahu fikum. Bahwasanya tadi telah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita mensikapi tentang Israiliyah dari sahabat Amr bin As dalam kitab Sahih Bukhari, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wala haraj." Sampaikan dariku walaupun satu ayat, dan khabarkanlah tentang Bani Israel dan tidak mengapa. Wa hadithu anni wala takdzibu alayya, dan beritakan tentang aku dan jangan berdusta atas namaku. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di dalam neraka. Maka para ulama, ini yang dimaksud, ceritakanlah tentang Bani Israel, tidak mengapa, ini dibawa kepada al-Israiliyatil maskut anha indana, yaitu cerita tentang Bani Israel yang tidak diberi komentar oleh Rasulullah atau oleh Al-Quran maupun oleh Sunnah. Tidak diberi komentar artinya tidak diberi istilahnya tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak didukung oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi karena Israiliyat terbagi kepada 3. Yang pertama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti dari kitab itu yang menyuruh kita menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, maka ini kita benarkan. Kita benarkan itu ajaran yang tersebut tuh kita benarkan karena mendukung menyembah Allah Subhanahu wa taala saja misalnya. Atau bahwasanya manusia pertama adalah Adam, maka yang demikian kita dukung karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bagian kedua dari Israiliyat adalah bahwasanya jelas-jelas itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya perintah untuk menyembah selain Allah, perintah untuk menyembah Yesus misalnya, perintah untuk menyembah Uzair atau mengakui ketuhanan Uzair. Maka yang demikian itu orang Islam hendaknya menolak yang demikian itu dan tidak mengakuinya sebagai ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya itu secara garis kerangkanya itu tidak bertentangan,
tetapi juga tidak ada dukungan dari Al-Quran maupun Sunnah, maka yang demikian itu masuk kepada bagian ini, yaitu boleh diceritakan tetapi tidak untuk dipercayai, tetapi hanya sebagai i'tibar. Fayajuzu riwayatuha lil i'tibar, maka bolehlah meriwayatkannya untuk i'tibar aja, hanya sebagai sekedar contoh gitu. Contoh yang istilahnya kita gunakan untuk kebaikan yang sudah ada dasarnya dari Al-Quran maupun hadis. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala seperti kisah tentang orang-orang yang soleh, kemudian orang-orang yang beribadah sesuai dengan sunnah, maka yang demikian itu tidak mengapa, tetapi bukan untuk dipastikan kebenaran beritanya, tetapi juga tidak dipastikan pula kesalahannya. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.